Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini didasari dengan iman dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan, dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali pada subuh yang berbahagia ini, kami ingin mengingatkan diri kami khususnya dan kepada kita semua tentang pentingnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa teguh istiqamah di dalam melaksanakan ibadah, ketaatan, beramal saleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Karena tanpa bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berat untuk kita melakukan semua bentuk kebaikan itu dengan sungguh-sungguh dan berketerusan. Karena hati kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang membolak-balikkan hati sesuai dengan kehendaknya. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani adama baina usbu'ain min asabi'ir rahman yusarrifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hati manusia, anak Adam itu berada di antara dua jari-jari dari jari-jari Allah yang Maha Pemurah, yang Dia merubahnya sesuai dengan kehendak.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, dan penyampaiannya bersifat doa. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang merubah hati. Dalam riwayat yang lain, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau dalam riwayat ini, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang merubah hati, rubahlah hatiku kepada ketaatan padamu, agar kami senantiasa taat padamu. Dan ini juga yang kita minta di akhir setiap doa kita, bahwa tanpa bantuan, di akhir setiap salat kita maksud saya, bahwa tanpa bantuan dan pertolongan Allah, kita tidak akan mungkin bisa berzikir, bersyukur, beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa berzikir, kita bisa bersyukur atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan kita semua, bahwa jangan sampai ketika kita sudah merasa ibadah kita baik, ibadah kita sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pasti akan mendapatkan kelebihan-kelebihan. Karena kalau hanya dengan itu, maka tentu apa yang biasa kita dengarkan, bahwa ada seorang perempuan yang terkenal dengan salatnya, terkenal dengan puasanya, terkenal dengan kebaikan-kebaikannya, terkenal dengan sedekahnya. Tapi di sisi lain, dia juga suka melakukan sesuatu yang dalam riwayat ini disebutkan tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia suka menyakiti tetangganya dengan ucapannya, dengan kata-katanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya finnar." Perempuan itu ahli neraka. Coba. Terkenal dengan salatnya, puasanya, sedekahnya, kebaikan-kebaikannya, dijamin masuk neraka. Na'udzubillah. Nah, sehingga ini penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini banyak melakukan kesalahan, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan dari sisinya. Kemarin dalam pengajian tanggal 14 di Al-Markaz, saya mengingatkan satu doa yang juga sering kita bacakan, sering kita ungkap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, saya ingin mengulangi sedikit bahwa
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa ada orang masuk surga lewat pintu ini, ada orang masuk surga lewat pintu ini, ada orang masuk surga lewat pintu ini. Lewat 8 pintu surga disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, adakah orang yang bisa masuk lewat semua pintu? Ya. Kata Nabi, ya, dan saya berharap engkau orangnya. Diberi jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak, Abu Bakar As-Siddiq melakukan semua yang ditanyakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang puasa hari ini, siapa yang salat berjamaah hari ini, siapa yang menjenguk orang sakit hari ini, semuanya Abu Bakar As-Siddiq melakukan itu. Tapi coba dibayangkan, ketika Abu Bakar As-Siddiq yang punya keutamaan seperti ini meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ajari aku doa, kalimat-kalimat. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada, baca ini, jangan kamu tinggalkan doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik. Ini yang saya ingin garis bawah. Faghfir li maghfiratan min 'indik waghfir ya warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku menzalimi diriku. Zulman katsira, kezaliman yang banyak. Dan kezaliman itu adalah dosa. Ini dipahami dari lanjutan doa ini. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka ampuni aku dengan ampunan dari sisimu. Jangan dipahami bahwa berarti ada ampunan bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ini. Ya, sebagai pengingat buat diri saya bahwa banyak sekali perbuatan-perbuatan kezaliman-kezaliman yang itu adalah merupakan dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan perbuatan amal kita. Ya, makanya tadi kita katakan jangan bangga dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai kita sama dengan perempuan yang ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah, tapi dijamin masuk neraka. Karena ada kezalimannya yang menggugurkan semuanya. Sehingga kita minta kepada Allah, faghfirli maghfiratan min 'indik. Ampuni aku dengan ampunan dari sisimu. Ampunan yang dimaksud di sini adalah ampunan yang bukan karena amalanku. Salat kita, salat ini pengampun dosa, penghapus dosa. Puasa kita menghapuskan dosa, wudu kita menghapuskan dosa, kebaikan-kebaikan kita menghapuskan dosa. Tapi ada hal yang tidak dihapus oleh apa yang kita lakukan ini. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Ampuni aku dengan ampunan dari sisimu, bukan karena amalku, bukan karena perbuatan. Warhamni, rahmati aku, innaka antal ghafurur rahim. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan itu? Selalulah merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalulah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu
rintihan yang dilakukan oleh seorang yang mengakui dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengawali dengan ucapan, la tanzur makanaka indal khalq. Jangan engkau melihat kedudukanmu di sisi sesamamu makhluk. Balungur aina maqamuka inda al-khaliq. Tapi lihatlah di mana kedudukanmu di sisi penciptamu. La tahmil hammad dunya falillahil akhiratu wal dunya wal ula. Jangan engkau risau dengan masalah dunia, karena milik Allah akhirat dan dunia. La tahmil hamma rizq fahuwa indallah. Jangan kamu risau dengan masalah rezeki, karena rezeki itu di tangan Allah. La tahmil hammal mustaqbal fahuwa indallah. Jangan kamu risau dengan masalah yang akan datang, fahuwa biyadillah. Karena sungguhnya masalah yang akan datang itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khudh bil asbabi wastaqim kama umirt. Maka ambillah, berbuatlah dengan sebab yang diperintahkan kepadamu, la kama ragit, bukan karena keinginanmu. Maksudnya apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kamu bisa tekun mengikuti asbab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, senang atau tidak senang, ya, karena ada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak disenangi oleh hawa nafsu kita. Yakinkan bahwa di balik ketidaksenangan ini ada kebahagiaan. Kemudian beliau menyampaikan, dan inilah rintihannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, ji'tuk wadzunuba azaim. Wahai Tuhanku, aku datang menghadap kepadamu sedang dosa-dosaku sangat besar. Wa amama afwika kullu dhanbin yasgharu. Tapi di hadapan ampunanmu segala dosa menjadi kecil. Mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya datang menghadap kepadamu, dosa-dosaku sangat besar, dosaku sangat banyak, tapi ampunanmu jauh lebih besar daripada dosaku. Anta alladhi asmaita nafsaka rahima wa ana al-faqiru li babi affika tariqu. Engkau yang menamakan dirimu pengasih, wa ana al-faqir, dan aku yang fakir, yang sangat butuh dengan kasih-Mu. Libabi afwika tariqu, selalu mengetuk pintu maaf-Mu. Meskipun aku tahu dosaku besar, tapi maaf-Mu lebih tinggi, lebih besar daripada dosaku. Dan saya selalu datang menghadap-Mu, ya Allah, mengetuk pintu maaf-Mu. Ya Rabb, inni qad ataituka taiba wa dhanbu la yukhfa wa anta alimu. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku datang dengan taubat. Aku datang
mengakui kesalahanku, dan engkau melihat dosaku. Dosaku tidak tersembunyi Tuhan. Semua yang saya lakukan ini engkau tahu. Kama ghafarta dzunuban la laha, sebagaimana engkau mengampuni dosa yang tidak ada bandingannya. Faghfir li abdika qalbuhu mutafattiru, maka ampunilah hambamu ini yang datang dengan hati tercabik-cabik karena merasa khawatir kalau dosanya tidak diampuni oleh Zat yang Maha Pengampun. Dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu yang kita yakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengakui kesalahan kita kepada Allah, bahwa kita banyak melakukan kezaliman, dan kezaliman itu adalah dosa. Bagaimana kita mau membandingkan diri kita dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sudah dijamin masuk surga, dijamin ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya, tapi ketika dia minta diajari doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajari doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalau Abu Bakar diajari doa seperti ini dan membaca doa itu di setiap salat, di setiap kali dia merasa saya melakukan kezaliman, maka kita lebih berhak, lebih harus bersungguh-sungguh memohon ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kezaliman kita jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong buat kita untuk senantiasa mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ibadah kita. Jangan berharap dosa saya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena salat saya. Jangan mengatakan bahwa insya Allah dosa-dosa saya akan dihapus karena puasa-puasa saya. Tidak. Tapi mintalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sisinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita bukan karena amalan-amalan kita. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyat hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfadna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nutala min tahtina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولهم يا غفار يا تواب يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.